Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek akhir basis data lanjut. Berikut yaitu anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Rayhan Nasrullah sebagai ketua, yang kedua Bima Adikta, yang ketiga Wahyu Eka Saputra, yang keempat yaitu Adinda Celia Putri, dan yang kelima yaitu Joylova Nawawi Lovel. Berikut adalah ERD. ERD atau Entity Relation Database. Di sini pada ERD terdiri atas 4 tabel, yaitu tabel admin, tabel produk, tabel kategori, dan tabel customer. Pada tabel admin terdiri atas 4 kolom, antara lain yaitu user ID, name, email, dan password. Dan pada tabel produk terdiri atas 7 kolom, yaitu ID, ID kategori, user ID, gambar, nama produk, harga jual, dan deskripsi. Dan pada tabel kategori terdiri atas 2 kolom, yaitu ID kategori dan nama kategori. Dan pada tabel customer terdiri atas 5 kolom, yaitu ID customer, ID, nama, alamat, dan total. Selanjutnya create database dan create tabel. Kelompok kami telah membuat sebuah database yang kami beri nama yaitu DBase kawan. Kemudian kami membuat 4 buah tabel dengan nama admin, produk, customer, dan kategori. Dan pada tabel admin terdiri atas 4 kolom, yaitu user ID, tipe datanya yaitu integer sebagai primary key, yang kedua yaitu name dengan tipe data varchar, yang ketiga yaitu email dengan tipe data varchar, dan yang keempat yaitu password dengan tipe data varchar. Selanjutnya yaitu tabel produk. Tabel produk memiliki 7 kolom, antara lain yaitu ID dengan tipe data integer sebagai primary key, yang kedua yaitu user ID dengan tipe data integer, yang ketiga yaitu ID kategori dengan tipe data integer, yang keempat yaitu gambar dengan tipe data long block, yang kelima yaitu nama produk dengan tipe data varchar, dan yang keenam yaitu harga jual dengan tipe data varchar, dan yang ketujuh yaitu deskripsi dengan tipe data teks. Selanjutnya yaitu tabel customer. Tabel customer memiliki 5 kolom, antara lain yaitu ID customer dengan tipe data integer sebagai primary key, yang kedua yaitu ID dengan tipe data integer, yang ketiga yaitu nama dengan tipe data varchar, dan yang keempat yaitu alamat dengan tipe data varchar, dan yang kelima yaitu total dengan tipe data varchar. Selanjutnya yaitu tabel kategori. Tabel kategori memiliki 2 kolom, yaitu ID kategori dengan tipe data integer sebagai primary key, yang kedua yaitu nama kategori dengan tipe data varchar. Selanjutnya yaitu insert data pada setiap tabel. Di sini kelompok kami telah menambahkan data pada tabel-tabel yang telah kami buat. Yang pertama yaitu tabel produk. Di sini kelompok kami menambahkan 7 buah data pada tabel produk. Kemudian kelompok kami menampilkan data-data tersebut dengan menggunakan query select bintang from product, yang artinya menampilkan seluruh data pada tabel produk yang terdiri atas 7 data. Kemudian kelompok kami juga menampilkan data-data yang ada pada tabel customer, kategori, dan admin. Selanjutnya kelompok kami membuat indeks pada tabel customer, lebih tepatnya pada kolom ID customer. Yang selanjutnya yaitu replace tabel atau mengganti data, atau bisa diartikan sebagai insert atau menambah data. Di sini kelompok kami mereplace data dengan ID 10017,101,1, gambar 7, Vietnam grid, RP13000, hot coffee. Yaitu yang artinya di sini data yang akan diganti yaitu data yang memiliki ID 10017,101,1, gambar 7 dengan nama produk Vietnam grid. Jika data tersebut tidak ada, maka perintah replace akan berganti fungsi menjadi insert. Selanjutnya join tabel. Yang pertama yaitu left join. Left join digunakan untuk mendapatkan data dari 2 tabel, di mana data di tabel sebelah kiri ditampilkan semua, baik itu berelasi dengan data di tabel sebelah kanan maupun tidak berelasi. Di sini kami menampilkan kolom ID pada tabel customer
dan kolom ID customer pada tabel customer, kolom nama pada tabel customer, kolom nama produk pada tabel produk, dan kolom harga jual pada tabel produk. Di sini tabel sebelah kirinya yaitu customer. Kemudian right join kebalikan dari left join, akan dimana untuk mendapatkan data dari dua tabel, di mana data di tabel sebelah kanan akan ditampilkan semua, baik itu berelasi dengan data di tabel sebelah kiri maupun tidak berelasi. Kemudian inner join yang artinya akan menampilkan data yang berelasi, keseluruhan data yang berelasi pada dua tabel tersebut. Selanjutnya adalah ekspor impor data. Di sini yang pertama adalah ekspor data. Di sini kita akan ekspor data dari tabel produk dengan perintah select ID, user underscore ID, ID underscore kategori, gambar, nama underscore produk, harga jual, harga underscore produk, dan deskripsi. Untuk out file yaitu filenya bernama produk out.txt dari from tabel produk. Nah, untuk hasil ekspornya bisa dilihat dari notepad di folder MySQL seperti gambar di sini. Kemudian ada ekspor data dari tabel customer, yaitu lakukan perintah select ID underscore customer, kemudian ID, nama, alamat, dan total. Untuk out filenya teks, untuk out filenya foldernya bernama customer out dari tabel customer. Kemudian outputnya dapat dilihat melalui notepad di folder MySQL seperti pada gambar di bawahnya. Kemudian ada impor data, yaitu kita mau impor data dari salah satu tabel produk, salah satu data dari tabel produk. Kita lakukan select nama underscore produk, harga underscore jual, dan deskripsi. Untuk out filenya adalah productcoffee.sql. Kemudian from produk, yaitu from dari tabel produknya, dimana where itu nama produk, yaitu yang diambil adalah V60. Kemudian di enter dan hasilnya dapat dilihat melalui notepad di folder MySQL bernama produk coffee. Kemudian kita load data in file dari produk coffee.sql into tabel produk 2. Ini adalah perintah untuk mengimpor data dari produk coffee.sql ke tabel produk 2, yang hasilnya dapat dilakukan select bintang from produk 2, dan hasilnya akan tampil seperti pada gambar bawah. Kemudian ada hak akses, di mana ini merupakan memberikan hak akses kepada user yang telah dibuat. Yang pertama, kita membuat user bernama admin at localhost identify by admin. Identify by admin adalah password dari user admin tersebut. Kemudian kita buat 5 user. Yang pertama ada admin, yang kedua ada customer 1, customer 2, customer 3, customer 4. Seharusnya ini membuat hak akses ini adalah di root utama, tapi ini ada kekeliruan, yaitu masuk di database sekawan. Kemudian kita berikan hak akses kepada database kepada user admin di super user atau di root dengan perintah grant all on untuk on itu untuk db sekawan .produk. Ini merupakan tabel yang diberikan akses to admin, yaitu untuk admin atau localhost identify by admin. Kemudian kita masuk ke db underscore sekawan. Sebelum masuk ke db underscore sekawan ini, kita keluar dulu dari database db sekawan, dan kita masuk dengan perintah MySQL min u spasi admin min p, lalu enter dan memasukkan password admin tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan masuk ke database db underscore sekawan. Kemudian lakukan perintah select bintang from produk, kemudian berjalan, kemudian lakukan delete,
itu juga berjalan karena perintah akses grant all ini diberikan akses yaitu untuk melakukan perintah show data, update data, insert, dan juga delete. Kemudian untuk menghapus aksesnya, kita keluar dulu dari user yang telah dibuat tadi yang bernama admin. Kemudian kita lakukan perintah revoke all on db.sekawan, begitu untuk menghapusnya. Kemudian kita buat lagi akses pada user customer 1 sampai dengan customer 4, yaitu dengan memberikan akses insert saja, karena pada database ini customer hanya bisa melakukan insert transaksi saja. Yaitu kemudian kita masuk ke usernya dengan menggunakan perintah mysql min u customer 1 min p dengan memasukkan password, kemudian use db sekawan dan lakukan perintah select. Nah, ini ada error karena memang tidak diberikan akses untuk melakukan perintah select dan hanya dapat melakukan perintah insert seperti itu. Kemudian lakukan perintah revoke seperti pada user admin sebelumnya. Kemudian setelah itu kita lakukan drop user, dimana kita menghapus semua user yang telah dibuat tadi, yaitu user admin, user customer 1, user customer 2, user customer 3, dan user customer 4. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan Nasrullah. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi. Di sini kita membuat tabel pembelian yang berisikan ID pembelian dengan kategori sebagai berikut: small in, unsigned, not null, auto increment, primary key, yaitu di-set secara otomatis sesuai urutan yang ada. Kemudian nama produk dengan varchar 25, harga varchar 25, total dengan tipe integer sejumlah 10. Kemudian ada tanggal pembelian menggunakan date time, yaitu tanggal di mana dimasukkannya secara langsung. Kemudian kita start transaction, kemudian kita insert pada tabel pembelian tersebut dengan values. Ya, ini ID diisikan 0 karena akan terisi secara otomatis dengan nama V60 bla 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 sekian. Kemudian insert into pembelian kembali, yaitu kita mengisikan secara 2 kali di sini ya. Nah, setelah kita insert, kemudian kita lihat apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel pembelian dengan perintah select bintang yang dimaksudkan yaitu all atau semuanya yang ada dalam tabel pembelian. Di sini akan muncul ID pembeliannya, kemudian nama produk, harga, total, kemudian tanggal pembeliannya. Kemudian kita commit. Commit di sini merupakan akhiran dari perintah yang ada sebelumnya di sini. Nah, sebelumnya kita kan melakukan start transaction untuk memulai sebuah transaksi di sini. Kemudian kita commit untuk mengakhirinya. Kemudian kita melakukan update pembelian. Kita set total sejumlah 1, di mana ID pembeliannya merupakan ID yang bernomorkan angka 1. Kemudian kita enter, query OK. Kemudian kita lihat apakah data yang kita ubah pada total ini sudah berubah menjadi angka 1. Ya, kita melakukan select all. Dan di sini total dari ID pembelian 1 sudah berubah seperti yang kita set sebelumnya. Oke. Kemudian di sini kita melakukan delete. Delete dari tabel pembelian di mana ID pembeliannya adalah 2. Kemudian kita OK. Kemudian kita lihat select all from tabel pembelian. Di sini ID barang dengan ID pembelian berangkakan 2 sudah tidak ada. Sebelumnya bisa kita lihat di sini ID pembelian 2 ada. Ya, kemudian kita delete, sudah hilang. Berikutnya kita melakukan create prosedur.
dengan delimiter double slash. Create prosedur dengan nama lihat produk 1. Begin. Nah, di sini prosedurnya berisikan produk atau tabel produk, select all atau semua yang ada dalam tabel produk. Setelah itu kita end double slash. Slash D titik koma atau delimiternya atau pengakhiran dari perintah merupakan titik koma. Kemudian kita panggil lihat produk 1 dengan perintah call. Di sini akan muncul ya. Nah, lihat produk 1 ini merupakan hasil dari seluruh data yang ada pada tabel produk, karena sebelumnya kita membuat prosedur dengan select all from produk. Selanjutnya kita create prosedur dengan nama lihat pembelian. Begin. Kemudian kita select all from pembelian. Nah, di sini ketika kita memanggil lihat pembelian, maka yang akan muncul adalah semua yang ada pada tabel pembelian. Kemudian kita end double slash. Kemudian kita panggil lihat pembelian dan akan muncul seluruh data yang ada pada tabel pembelian. Seperti bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan membuat prosedur set jumlah atau set jum 2 dengan di dalamnya terdapat sebuah kolom dengan isi hitung data dengan nama kolom hitung data dengan jumlah baris sejumlah 15 bertipe integer. Kemudian kita bikin, kemudian select jum nama produk sebagai as, atau as ini nama lain dengan sebagai gitu ya, sebagai harga from pembelian. Jadi ketika kita memanggil harga, maka yang tampil akan data dari nama produk dari tabel pembelian. Where nama produk sama dengan hitung data. Kemudian kita end. Selanjutnya create trigger. Nah, kita melakukan pembuatan create trigger data setelah melakukan insert pada tabel produk. For each row, insert into log produk 1. Nah, setiap kali kita melakukan insert, setelah melakukan insert pada tabel produk, maka data yang akan ada itu akan masuk dalam tabel log produk 1 dengan values tambah data, atau kolomnya itu dengan nama tambah data, seperti itu. Di sini juga sama ya, melakukan update. Bedanya di sini insert, di sini update, seperti itu. Sama saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Celia Putri. Di sini saya akan menjelaskan replikasi konfigurasi master. Pada perintah ipconfig ini adalah untuk mengecek atau melihat alamat IP yang ada pada komputer master. Selanjutnya, ini merupakan kode tambahan yang ditaruh atau ditambahkan pada file my ini pada komputer master. Kemudian, di sini memasuki pada root utama untuk menjalankan beberapa perintah yang digunakan untuk menghubungkan pada komputer sleeve. Selanjutnya, pada perintah flush table with read loop, ini merupakan untuk mencegah atau mengunci perubahan database tersebut. Kemudian, pada perintah unlock database digunakan untuk mengunci tabel-tabel yang akan digunakan pada komputer master untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, saya membuat database baru yang bernama sekawan_replikasi. Kemudian saya memasukkan database yang saya buat tadi, yaitu dengan menggunakan perintah use sekawan_replikasi. Tabel baru dengan cara menggunakan perintah create tabel produk buka kurung id underscore produk integer primary key, nama underscore produk varchar 25. Perkenalkan, nama saya Bima Aditadgar Samudra. Di sini saya akan menerangkan tentang replikasi konfigurasi slave. Nah, di sini merupakan perintah di mana isinya adalah tempat
alamat IP dari komputer master agar komputer slave tersebut bisa menyambungkan antara komputer master dengan juga komputer slave. Lalu setelah kita melihat dan kita hubungkan, lalu kita start slave atau mulai komputer slave. Nah, di sini kita jalankan perintah show slave status /id/g. Nah, jika tampil seperti ini, maka perintah telah dijalankan dengan baik atau dengan berjalan dengan lancar. Nah, lalu untuk gambar di samping ini merupakan hasil di mana pembuatan database baru di master sudah bisa dilihat pada komputer slave sendiri. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.